Kali ini aku mau ceritain ulang drama dari Korea Selatan yang judulnya Zombie Detective. Nah, Zombie Detective mengisahkan tentang seorang pria yang sudah meninggal 1 tahun lamanya. Namun tiba-tiba dia hidup lagi sebagai zombie setelah terkena cairan hijau yang berasal dari limbah medis yang dibuang secara ilegal. Nah, si zombie awalnya heran mengetahui dirinya hidup kembali di tengah tumpukan sampah. Rupanya pun gak karuan. Apalagi pas dia merokok, asap malah keluar dari tubuhnya dan bikin dirinya panik. Dalam keadaan yang bingung, si zombie itu berjalan perlahan-lahan menuju kota. Dan di tempat lain ada seorang reporter wanita yang bekerja sama dengan detektif dari kepolisian. Dia ingin mengungkapkan pelaku penculikan anak, namun usahanya selalu gagal. Kita balik lagi ke zombie, karena kelaparan zombinya makan seekor kelinci. Menyadari dirinya adalah zombie, dia penasaran dan sejenak berharap bisa kembali jadi manusia. Zombie terus berjalan dan ia sampai di sebuah desa. Di sana ia mengganti pakaiannya dengan jaket seorang wanita yang ditemukan di jalan. Nah, di situ dia juga hampir memangsa wanita si pemilik jaket yang tiba-tiba datang untuk meminta HP-nya. Karena nggak ingin mencelakakan manusia, si zombie menggunakan makanan alternatif, yaitu berupa daging hewan. Jika dalam waktu 3 hari nggak makan, biasanya dia bakal kehilangan kesadaran dan memangsa siapapun di sekitarnya. Untuk mencegah hal mengerikan terjadi, dia juga bersiaga dengan latihan, berbicara dan juga berjalan layaknya manusia normal, agar dia tidak dicurigai oleh manusia. Setelah berlatih selama setahun, usahanya nggak sia-sia tuh. Dia sudah bisa melakukan segala hal yang dilakukan manusia, seperti berjalan, berbicara, membaca, dan lain sebagainya. Meski setahun udah berlalu, wanita yang bernama Sojin juga masih mencari Sinterklas yang merupakan pelaku penculikan anak kecil. Saat di tengah hutan, si zombie melihat seorang detektif dibunuh oleh orang tak dilihat rupanya. Ia pun mendekat setelah pembunuhnya pergi. Detektif yang sekarat itu tiba-tiba memberikan kunci kantornya kepada si zombie, dan ia meninggal. Si zombie kemudian mengambil identitas Pak Detektif dan berangkat menuju kantornya. Sejak saat itu, si zombie pun menggunakan nama si Detektif Mo. Di sana ia mulai mencari informasi tentang masa lalunya yang terlupakan setelah ia menjadi zombie. Ia juga membantu para klien menyelesaikan masalahnya. Sebelum keluar rumah, ia nggak lupa untuk memakai BB cream untuk menyembunyikan wajah zombinya. Klien pertamanya saat itu berupa anak kecil. Nah, si anak kecil ini minta dicarikan anjingnya yang hilang. Tapi karena nggak terima bayarannya murah, si zombie dan anak kecil ini berdebat. Dan kebetulan kakaknya si anak kecil ada di sekitar situ dan mengira adiknya hendak dicuri. Karena dikejar, zombinya pun berlari. Nggak sampai di situ, kakaknya si anak kecil ini tiba-tiba ngelempar kepala si zombie pakai helm, sehingga si zombie nggak sadarkan diri. Dalam keadaan panik, kakak si anak kecil pun membawa si zombie pergi ke rumah sakit. Namun sampai di sana, si zombie kabur. Warga di sekitar tempat tinggal si zombie nggak begitu kenal dengan Detektif Mo, sehingga si zombie yang kini memakai identitasnya tak dicurigai siapapun. Nah, di tempat lain, Sojin atau kakaknya si anak kecil tadi sudah menemukan saksi penculikan yang dilakukan Sinterklas. Beritanya pun sudah disiarkan. Si zombie yang melihat pun mengamuk karena merasa memiliki ikatan dengan anak kecil tersebut. Kasus Sinterklas yang ditangani si Sojin ini bukannya berakhir, namun ia malah mendapat masalah hingga dia pun dipecat gara-gara saksinya diserang oleh si penculik. Hari selanjutnya si zombie mulai bekerja. Dia ngumpulin uang karena pemilik gedung sudah menagih biaya sewa. Dia juga perlu uang untuk membeli makan dan BB cream agar wajahnya tetap mulus. Dan sebuah keberuntungan pun mendekat. Dia mendapatkan klien yang banyak uang. Si klien ini meminta bantuan untuk mencari anaknya yang hilang. Sojin yang sudah tak punya pekerjaan juga berada di sana. Dia pura-pura jadi rekan si detektif dan menyetujui permintaan si klien. Sojin pun diizinkan menjadi asisten si zombie dalam menangani kasus tersebut karena ia terus memohon. Nah, dan demi menemukan klien anak yang hilang ini, si
Si zombie menyamar sebagai anggota diet di sebuah gedung pusat diet, dan di sana si zombie menemukan kebenaran kalau sebenarnya gedung itu digunakan sebagai markas aliran sesat. Nah, seluruh pengikutnya adalah orang-orang yang udah dicuci otaknya. Setelah melihat semuanya, si zombie langsung kabur dengan melompati jendela. Hari selanjutnya, zombie kembali beraksi. Dia masuk ke gedung itu dengan menyamar sebagai tukang bersih-bersih. Setelah berhasil menyelinap masuk, dia pun keluar dengan membawa si anak kliennya yang hilang. Sayangnya, penyamarannya ketahuan sehingga terjadi sedikit perkelahian. Dan meskipun awalnya sempat berhasil kabur, pada akhirnya dia ditangkap juga dan diajak bergabung oleh pastor. Karena si pastor palsu ini tahu jika si zombie bukanlah manusia biasa. Rencananya si pastor palsu ini hendak menipu pengikutnya dengan menunjukkan kekuatan yang dimiliki si zombie. Nah, tapi sayangnya dia gagal karena si zombie mengacaukannya. Sedangkan Sojin yang berhasil menyelamatkan anak kliennya yang hilang hampir dibunuh saat dia hendak melawan si pastor palsu. Namun zombie yang berada di sana pun melindungi hingga tongkat menancap di perutnya. Dan pastor palsu bersama kelompoknya pun ditangkap polisi. Setelah tugasnya selesai, si zombie pun pulang mandi dan makan ayam. Dan tanpa disadari, Sojin datang dan melihat wajah aslinya tanpa memakai BB cream. Perutnya yang ditembus oleh tongkat pun terlihat. Karena ketakutan, Sojin pun berlari pulang. Setelah mengingat segala keanehan yang terjadi dari bosnya, Sojin pun menyadari jika bosnya adalah zombie. Kakak iparnya yang merupakan si penulis film zombie pun memberikan buku tentang zombie yang semuanya mirip dengan ciri-ciri bosnya itu. Agar tak digigit si zombie, siangnya Sojin pun memberanikan diri datang untuk meminta gajinya. Dia datang dengan pakaian pelindung. Saking sesak dan tebalnya, penyakit usus buntunya pun kambuh dan membuatnya pingsan. Ketika sadar, dia sudah berada di rumah sakit. Sojin pun akhirnya pergi menemui si zombie lagi dan meminta maaf karena telah membuatnya tak nyaman. Ia pun menyadari jika zombie itu sebenarnya tak sejahat zombie-zombie di film. Setelahnya, Sojin pun memutuskan tetap bekerja dengan si zombie tersebut. Salah satu temannya Sojin dari detektif kepolisian pun mulai mencurigai identitas palsu dari si zombie, sehingga ia datang ke kantornya untuk memeriksa. Tapi sampai di sana dia nggak nemuin apa-apa. Nah, si zombie yang kehilangan seluruh ingatannya ini sedang berusaha mengingat masa lalunya dengan cara banyak hal. Antaranya adalah menonton drama amnesia, melakukan hipnoterapi, memeriksa barang-barang masa lalunya, dan pergi ke dukun. Dari semua usaha itu, ia hanya ingat ketika ditembak oleh orang yang tak ia ketahui. Di sisi lain, Sojin pun ikut membantu dengan mengunggah pemantik yang tertinggal di saku zombie sebelum dia meninggal dulu. Setelah beberapa menit, seorang mengajaknya bertemu untuk melihat pemantik tersebut. Sayangnya di tempat yang telah mereka janjikan, informan itu tak datang, dan yang terlihat malah si saksi penculikan yang diserang Sinterklas. Dia bernama Yongchul. Sojin kemudian memberikan alamat detektif Mo atau si zombie kepadanya. Zombie juga bertemu dengan ibu si Yongchul yang langsung memeluknya karena mengira si zombie adalah anaknya yang selama ini menghilang. Keesokan harinya tiba-tiba si zombie teringat masa lalunya bersama anak kecil yang merupakan korban penculikan oleh Sinterklas. Karena itu, si zombie mulai meneliti kematian anak kecil tersebut untuk mencari ingatannya yang hilang. Dan ketika pulang dari suatu tempat, si zombie terkejut karena kantornya berantakan. Pemantik yang ia simpan di lemari pun hilang. Pemantik itu dicuri oleh Yongchul, yang merupakan pemilik aslinya. Karena mengetahui masa lalu si zombie, Yongchul kembali menemui si zombie untuk memastikan ingatannya.
Namun si zombie sama sekali tak mengingat Yongchul. Namun hari berikutnya si zombie mengetahui jika pemantiknya dicuri oleh Yongchul karena si zombie meminta bantuan tetangganya yang juga detektif. Perlahan ingatan masa lalu si zombie mulai muncul. Ia kemudian mengunjungi rumah Yongchul dan menemukan bubuk resin yang aromanya sama dengan sepatu milik anak kecil yang menjadi korban penculikan. Dari situ si zombie menyadari kalau Yongchul adalah pelaku penculikan tersebut. Di tempat lain, Sojin menemukan masa lalu si zombie. Sebelum mati, zombie merupakan pengawal pribadi si anak kecil yang diculik itu. Dia menghilang bersamaan dengan anak yang diculik tersebut. Nama asli zombie pun ternyata adalah Minho. Si zombie yang menemui Yongchul malah mendapat cerita palsu. Yongchul berkata jika zombilah yang telah membunuh anak kecil tersebut. Pagi berikutnya, Sojin mengunjungi rumah Yongchul untuk menunjukkan video tentang penculikan yang dilakukan Sinterklas. Sayangnya sampai di sana, ia dipukul dan diikat. Sojin jadi tahu jika pelaku penculik itu adalah Yongchul dan istrinya. Istri Yongchul pun hendak membunuh Sojin dengan pisau daging. Namun Sojin berhasil menghindar setelah memotong tali di tangannya dengan capit kepiting. Sojin pun kabur dengan selamat. Mengetahui persembunyiannya udah gak aman lagi, Yongchul pergi pindah membawa seorang wanita tua, sedangkan istrinya ditangkap polisi. Nah, di kantor polisi, istrinya pun mengaku mencuri anak kecil yang dijaga oleh si zombie karena ingin membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Di tempat lain, Yongchul mengatur pertemuan dengan si zombie. Si zombie pun datang ke sebuah gubuk tua. Namun sampai di sana, ia membuka pintu mobil dan pintu pun meledak. Yongchul lah yang sengaja melakukannya karena ia ingin membunuh Minho. Yongchul tak tahu jika yang sedang dihadapin ini bukan manusia, melainkan zombie. Ingatan si zombie pun kembali. Ia mengingat jika dulu dirinya ditembak oleh Yongchul saat hendak menyelamatkan anak majikannya tersebut. Si zombie kemudian masuk dan memukul Yongchul. Yongchul pun menembaknya berkali-kali. Namun si zombie tak juga mati, hingga akhirnya wanita tua yang bersama Yongchul mati tertembak karena melindungi si zombie tersebut. Dan dari situ si zombie mengingat jika wanita tersebut adalah ibu kandungnya. Kasus penculikan yang dilakukan Sinterklas pun berakhir. Yongchul yang merupakan tersangka utama dinyatakan tewas di lereng gunung. Berhubung ingatannya sudah kembali, si zombie pun memutuskan untuk mengungkap kematian detektif Mo yang selama ini telah memberinya tempat tinggal, yaitu kantor detektif tersebut. Beberapa hari kemudian terdapat seorang pria yang baru bebas dari penjara. Dia mulai mencari keberadaan detektif Mo. Dia merupakan Dr. Oh, seorang dokter hewan yang telah dipenjara karena membuang limbah medis secara ilegal. Dia juga adalah orang yang telah membunuh detektif Mo di hutan. Untuk melancarkan misi pencariannya, dia meminta bantuan dua detektif yang merupakan tetangga si zombie. Kedua detektif itu melakukan berbagai cara untuk mengetahui identitas asli dari si zombie, mulai dari menguntit sampai mencoba menyetrumnya. Namun usahanya gagal. Sedangkan si zombie terus mencari informasi tentang Dr. Noh yang belakangan beredar. Dan setelah melihat kliniknya, dia langsung tahu jika si dokter itu yang telah membunuh detektif Mo. Setelah mencium barang yang ditinggalkan kedua tetangganya, si zombie menyadari jika Dr. Noh itu sekarang berada di sekitarnya. Menurut kabar, Dr. Noh adalah orang yang sangat kejam dan suka membunuh hewan.
Malam hari, si zombie diserang oleh penjahat bayaran kedua tetangganya. Namun, ia mengalahkan mereka semua. Salah satu tetangganya yang datang menyerang pun sampai ketakutan setelah melihat wajah zombie yang hampir memakannya. Karena udah ngelewatin jam makan, si zombie pun berlari tanpa sadar. Sojin juga mengejarnya karena mengetahui bosnya sedang tidak terkendali. Ia kemudian melempar kepalanya dengan teflon sehingga si zombie pingsan. Di lain waktu, tetangga si zombie pun menemui Dr. Noh dan mengembalikan uang yang telah diberikannya. Mereka berdua menyerah untuk mendekati si zombie. Setelah melalui banyak hal, si zombie pun menemukan sebab kematian detektif. Rupanya dia mengetahui penelitian mengerikan yang dilakukan oleh Dr. Noh. Dan ternyata Dr. Noh selama ini sedang melakukan percobaan untuk menghidupkan istrinya yang telah mati. Demi suksesnya penelitian yang ia lakukan, ternyata banyak orang yang telah dia bunuh. Siang hari, dua tetangga si zombie yang menjadi mata-mata Dr. Noh datang ke klinik. Dan mereka berdua tak sengaja masuk ke ruang rahasia Dr. Noh. Di sana dia melihat zombie wanita yang dikurung. Nah, karena ketahuan mereka pun diikat. Gak lama berselang Dr. Noh menemui si zombie dan menculiknya. Si zombie pingsan karena mencium bau cairan yang ditumpahkan Dr. Noh. Ketika sadar, dia sudah berada di ruang rahasia Dr. Noh dan diikat. Dr. Noh yang egois selama ini tak rela kehilangan istrinya. Makanya dia membuat penelitian gila itu sehingga istrinya hidup kembali. Biarpun istrinya jadi zombie, dia rela, yang penting istrinya tetap hidup. Hilangnya si zombie yang menggunakan alat pelacak membuat Sojin terus datang ke klinik hewan. Ia yakin jika si zombie berada di dalam. Di tempat lain, detektif Cha menemukan jasad detektif Mo yang asli. Dan karena lelah menunggu, Sojin pun nekat masuk ke klinik. Dan di sana dia menemukan zombie dan kedua tetangganya yang disekap. Saat menyelamatkan bos zombinya, Sojin malah hampir diserang zombie perempuan yang merupakan istri Dr. Noh. Dan pada akhirnya, istri Dr. Noh mati tertembak karena perkelahian Dr. Noh dan si zombie. Mereka semua pun berhasil selamat dan Dr. Noh kembali ditangkap polisi. Namun dalam perjalanan ke kantor polisi, mobil yang membawa Dr. Noh kecelakaan sehingga Dr. Noh berhasil kabur. Di lokasi lain, si zombie malah ditangkap oleh detektif Cha karena penyamarannya ketahuan. Namun si zombie berhasil kabur. Malam berikutnya, Sojin dan bos zombinya mencuri mayat istri Dr. Noh untuk memancing agar Dr. Noh keluar dari persembunyiannya. Dan cara itu berhasil membuat Dr. Noh-nya keluar. Dan rupanya dia sudah menjadi zombie karena meminum cairan hijau buatannya sendiri. Sialnya, Sojin malah disandra oleh si Dr. Noh. Detektif Cha yang tak tahu apa-apa bersikeras hendak menangkap si zombie Minho. Namun ia dipukul hingga pingsan dan dibawa pergi untuk menyelamatkan Sojin. Sampai di tempat Dr. Noh, detektif Cha yang sudah sadar menembak Dr. Noh yang menyakiti Sojin. Karena Dr. Noh tak bisa mati, ia baru percaya jika sebenarnya zombie itu ada. Selama ini sebenarnya dia tuh nggak pernah percaya tuh kalau zombie itu ada di dunia nyata. Nah, di tempat itu pula dia tahu jika si Minho adalah zombie. Setelah dua tim lainnya datang, Dr. Noh pun berhasil dilumpuhkan dengan cairan hijau serta racun hama. Nah, setelah semuanya berakhir, si zombie memutuskan untuk tinggal dengan damai di hutan. Ia kembali menemui Sojin 2 tahun kemudian untuk meminta bantuan. Dia meminta Sojin untuk menemukan obat yang dapat merubahnya menjadi manusia kembali.
Dan film zombinya pun selesai. Terima kasih buat kalian sudah mau nonton. Semoga kalian betah dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.